Jatuhnya Orde Baru dan lahirnya Orde Reformasi. Pada masa Orde Baru, pembangunan di berbagai bidang terlihat sangat berhasil. Namun, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan sosial. Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi serta kebebasan pers dibatasi. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita, pengangguran melimpah, dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai dengan adanya keterparukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Munculnya gerakan reformasi dilatar belakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, antara lain suksesi kepemimpinan nasional, Kendemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. A. Demonstrasi mahasiswa pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian, pada tanggal 8 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta. Demonstrasi ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa yang bernama Moses Gatot Kaca. B. Peristiwa Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Heri Hartanto, Hedriawan Lasmana, dan Hafidin Rayyan. Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia. C. Kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di kota Jakarta dan Solo. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. D. Pendudukan gedung MPR atau DPR. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR, bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR atau DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Kebangkitan Nasional. Pada hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998, rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung. Ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri atau MPR atau DPR terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan hal tersebut, 11 menteri kabinet pembangunan mengundurkan diri. F. Pengunduran diri Presiden Soeharto
Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1998 sidang istimewa MPR dilaksanakan dan tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak saat itu Indonesia memasuki era reformasi.